Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi materi yang berjudul Civil Society atau Masyarakat Madani. Yang pertama adalah pengertian masyarakat madani yang akan dibacakan oleh teman saya, Melta. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dalam artian bahasa Inggris yaitu civil society yang dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized atau yang berarti beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan, pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu itu sendiri. Kemudian konsep masyarakat madani yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep masyarakat madani adalah keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dari beberapa pandangan terhadap civil society, mazhab Gramscian dan Tocquevillian telah menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada tahun 1080-an. Mazhab ini juga dikembangkan oleh cendekiawan Muslim Indonesia, M. Dawan Raharjo, dengan konsep masyarakat madaninya. Beliau menggambarkan peranan pasar atau market sangat penting dalam unsur-unsur masyarakat madani. Lalu, konsep Tocquevillian ini dipadukan oleh Raharjo dengan pandangan milik Hannah Arendt dan Jürgen Habermas, yang mana keduanya berpendapat dengan adanya ruang publik bebas, maka setiap individu berhak dan dapat melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan juga mempublikasi sesuatu untuk kepentingan umum. Dalam pemerintahan yang demokratis juga, komponen rakyat yang disebut masyarakat madani harus mendapat peran utama berdasarkan prinsip demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apabila kekuasaan pemerintah berada di atas, maka sistem terpusat dan otoritas akan terjadi. Begitu pula dengan sektor swasta atau pengusaha. Apabila sektor swasta atau pengusaha ini berada di atas, itu berarti pemerintah memberi kelonggaran kepada para konglomerat dan memberikan motif pemerintah yang kolusif dan nepotisme. Nah, seperti di grafik ini, kalau pemerintah berada di atas, itu akan memberikan sistem terpusat dan otoritas. Apabila sektor swasta yang berada di atas, pemerintah akan motifnya itu adalah kolusif dan nepotisme. Maka dari itu, agar tata cara mekanisme kepemerintahan berada dalam posisi yang seimbang dan selaras, di mana peran rakyat sangat menentukan, maka komponen moral yang berada di tengah-tengah agar dapat menggabungkan ketiga komponen lainnya. Moral harus menjadi landasan rakyat agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Moral juga merupakan perwujudan dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama, oleh karenanya moral ini berperan sangat besar dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Karakteristik masyarakat madani. Agar terciptanya susunan masyarakat madani, dibutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi karakter dan ciri khas dari masyarakat madani. Beberapa unsur dan karakteristik yang harus dimiliki yaitu, yang pertama, wilayah publik yang bebas atau free public sphere. Wilayah publik yang bebas ini adalah ruang publik untuk sarana bagi warga untuk mengemukakan pendapatnya tanpa takut merasa terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Apabila wilayah publik bebas ini tidak ada, dapat menimbulkan suasana di mana negara
mengontrol warga negaranya dalam pandangan sosial politiknya. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi termasuk karakteristik atau unsur yang murni atau genuine, karena demokrasi sendiri adalah tatanan politik yang dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Lalu yang ketiga, toleransi. Dalam menciptakan tatanan masyarakat madani yang berkualitas dan berkeadaban, toleransi sangat perlu karena para individu harus bersedia menerima beragam pandangan politik di kalangan warga negara. 4. Kemajemukan. Kemajemukan tidak hanya dipahami sebagai sikap mengakui dan menerima, tetapi juga disertai dengan sikap menerima tulus kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai baik bagi kehidupan masyarakat. Kemajemukan ini berkaitan dengan sikap toleran yang memang diperlukan dalam bermasyarakat, juga merupakan dekret Allah untuk umat manusia. Yang kelima, keadilan sosial. Harus seimbangnya hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, ekonomi politik, pengetahuan, dan kesempatan, dan tidak adanya pemusatan terhadap suatu kelompok atau golongan tertentu. Kemudian pilar-pilar penegak masyarakat madani yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aksyan. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator. Jadi, pilar-pilar penegak masyarakat madani ini adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang bersifat diskriminatif, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain, yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat ini adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Lembaga swadaya masyarakat ini atau LSM ini dalam konteks masyarakat madani adalah bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengadakan pelatihan dan juga sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada pers. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Selanjutnya ada supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, haruslah tunduk kepada aturan dan juga hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dengan pemerintah, melalui secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum ini juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan juga segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Selanjutnya, ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, mau dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral Porsche untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu haruslah berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, ada partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Baiklah, itu dia tadi materi dari kelompok kami, materi civil society atau masyarakat madani dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi hari ini adalah masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sekian
Sekian penjelasan materi civil society dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.